Lo tahu Yesus disalib di mana? Ya di kayu salib. Yakin? Ya, ini ngapain? Lo bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Boleh baca. Acts 5 ya. Kisah para Rasul ya? Para Rasul 5 Ya. ayat 30 nih. Apa nih? The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Apa? Digantung di mana? Pohon. Tuhan nenek moyang kita ya, membangkitkan Yesus yang kau bunuh dengan cara digantung di pohon. Iya, Kayu salib apa pohon? pohon. Atau lo kayu salib? Acts 5.30, The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. Terjemahan bebasnya mengartikan kira-kira seperti Kisah Para Rasul 5 ayat 30 Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus, yang kamu bunuh dengan cara menggantungnya di pohon. Namun dalam perjanjian baru, tertulis pada Kisah Para Rasul 5 ayat 30 berbunyi, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dalam merujuk arti dalam terjemahan bebas semacam Google Translate terdapat pengertian bahwa Yesus itu bukan disalib, melainkan digantung di pohon. Hal mana sangat berbeda dengan pemahaman yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30 yang menyebutkan bahwa Yesus digantung di kayu salib. Kemudian Donditan ngotot bahwa Yesus itu tidaklah disalib di kayu salib, tetapi digantung di pohon. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan ayat ini? Para penulis Perjanjian Baru menuliskan kesaksiannya terhadap peristiwa penyaliban Yesus ini, di antaranya Matius pasal 27 ayat 32 orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Pasal 27 ayat 33 maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya, tempat tengkorak. Lukas 23 ayat 33 ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yohanes pasal 19 ayat 17 sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Pasal 19 ayat 18 dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pasal 19 ayat 19 dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Markus pasal 15 ayat 20b kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pasal 15 ayat 21 pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Pasal 15 ayat 22 mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti, tempat tengkorak. Pasal 15 ayat 23 lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Pasal 15 ayat 24 kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Petrus dalam memulai pembelaan para rasul dengan menegaskan bahwa Allah Israel membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam penjelasan penyaliban Yesus, Petrus mengadopsinya dari bahasa Yunani. Petrus mengacu pada pohon atau silon untuk menggambarkan penyaliban Yesus. Namun ini tidak berarti Yesus disalib di pohon hidup. Lukas menceritakan kepada kita bahwa salib dipikul melalui jalan-jalan Yerusalem. Lukas pasal 23 ayat 26. Pada zaman Yesus, kata Yunani, silon, digunakan untuk benda-benda yang terbuat dari kayu, termasuk tiang. Lukas menggunakan silon untuk merujuk pada pentungan yang dibawa oleh orang-orang yang menangkap Yesus, Lukas 22 ayat 52, dan tiang kayu tempat Paulus ditempatkan, Kisah 16 ayat 24. Beberapa kali dalam Perjanjian Baru, seperti di ayat 30, silon juga digunakan untuk salib Yesus, Galatia 3 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 24. Kayu merupakan bahan yang digunakan dalam peristiwa penyaliban Yesus atau crux dalam bahasa Latin. Stauros dan silon dalam bahasa Yunani, berupa sebuah balok kayu tegak dengan tambahan palang horizontal sehingga membentuk salib, atau struktur berbentuk T.
Kata crux dalam zaman pra-imperial Romawi merujuk pada tiang gantungan atau tiang pancang, suatu instrumen yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk melakukan eksekusi, namun belum tentu bersilangan atau membentuk salib. Dalam Perjanjian Baru, Petrus tercatat 2 kali menggunakan kata silon, dalam Alkitab bahasa Inggris, tre, dalam Alkitab TB, kayu salib, sementara Paulus hanya 1 kali menggunakan kata silon. Dalam naskah-naskah Yunani, kata silon, secara harfiah bermakna, potongan kayu, dapat digunakan untuk menyebut setiap objek yang terbuat dari bahan kayu, termasuk dalam konteks yang berbeda-beda seperti tiang gantungan, batang kayu, patok dan pancang. Karenanya, salib Kristen tradisional dengan palang horizontal juga dapat disebut silon. Pesta salib suci dirayakan sebagai penghormatan secara khusus terhadap kayu salib yang digunakan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Tapi tunggu dulu. Salib yang diemban Yesus tidaklah seperti salib hiasan yang tergantung pada dinding rumah kita, atau kayu salib yang ada dalam pikiran kita yaitu salib pabrikasi dengan ukuran yang presisi dan halus licin diketam. Salib Yesus itu adalah terbuat dari batang pohon yang baru ditebang, tidak dipabrikasi dengan ukuran tertentu, juga tidak dikuliti. Jadi batang kayu yang baru ditebang itu masih dengan kulit kasarnya atau bergerutu serta dalam keadaan basah sehingga sangat berat bebannya. Kayu salib dengan kulit menggerutu itu akan lebih menyakitkan bagi tubuh Yesus. Berdasarkan penguraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa alasan Donditan yang ngotot menyebut Yesus tidak disalib di kayu salib tetapi digantung di pohon adalah tidak mendasar, karenanya ungkapannya merupakan suatu provokasi terhadap pengalihan kebenaran Yesus disalib di kayu salib. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.